itu nanti kampung kalau nggak ada gitu-gitunya. Jadi lu harus turun ke bawah jauh-jauh, nyari tempat yang banyak rimbun-rimbun. Cari tempat aman. Tapi serimbun-rimbunnya waktu saya ke Danau Gunung 7 kan memang nggak ada terpal lebih untuk bisa nutup ya, dan itu jalan umum dan kebetulan tempat wisata juga tuh meskipun tidak ramai. Jadi tetap aja kecolongan, ada yang ngintip. Halo, selamat pagi Baraya Podcast Tukang Kebun. Hari ini bertemu lagi dengan kami masih di kawasannya Kebun Raya Cibodas. Nah, di pojok sebelah sana rekan-rekan sudah pada berkumpul. Kita ngobrol-ngobrol ke sebelah sana. Yuk kita kenalin satu-satu dan kita lanjutkan pembahasan yang kemarin yang dengan para perempuan di Kebun Raya Cibodas dengan aktivitasnya untuk kegiatan eksplorasi. Yuk kita saksikan di sana yuk. Rekan-rekan Baraya, podcastnya Tukang Kebun. Nah, kita sangat istimewa pagi ini ketemu dengan para wanita-wanita hebat di Kebun Raya Cibodas. Bukan wanita. Ya. Saya bukan wanita. Iya, Pak Kang Tatang pengecualian ya. Yang gantengnya satu hari ini. Jadi para perempuan-perempuan hebat di Kebun Raya Cibodas ini satu-satu saya kenalkan ya. Yang pertama ada Mbak Dian. Halo. Ini Mbak Dian sebagai peneliti dan menjabat sebagai Kepala Kebun Raya Cibodas juga saat ini ya Mbak ya. Iya betul. Dan ada Uni Destri. Uni Destri peneliti. Dan ada Mbak Eta. Mbak Eta masih yang paling muda di Kebun Raya Cibodas, yang baru bergabung ya. Analis perkebunrayaan ya. Jadi kalau dengan Kang Tatang kan Baraya udah pada kenal ya. Oh iya dong. Kali tampil. Populer. Yuli Jong Tepang, Baraya sadayana. Iya, jadi untuk kesempatan kali ini kita teruskan. Kemarin kan kita sudah berbincang dengan akang-akang terkait kegiatan eksplorasi. Nah, sekarang eksplorasi di mata para perempuannya Kebun Raya. Topiknya tetap masih sama ya, Cek ya, tentang eksplorasi. Nah, ini kan sesuatu yang bikin kita penasaran. Betul. Ini kan kalau eksplorasi itu kan kayaknya medannya gimana gitu ya, tantangannya. Tapi perempuan-perempuan itu bisa gitu. Iya, hebat-hebat Ya, seperti perempuan Kebun Raya. Mbak Dian, Ya. Mbak Eta, sama Uni Destri. Mereka perempuan-perempuan hebat. Kita perlu tahu nih pengalaman selama eksplorasi nih, Cek. Ya. Boleh mau dari siapa dulu gitu. Dari Mbak Dian, coba Mbak Dian ceritain dong pernah eksplorasi kemana aja. Halo Baraya. Iya, saya sebagai peneliti di bidang botani atau ilmu-ilmu tumbuhan, khususnya tentang konservasi biji-bijian atau biologi biji, memang tidak terlepas dari bentuk penelitian yang ke hutan belantara, ke tempat-tempat yang terpencil, jauh dari pusat kota. Dan pengalaman saya alhamdulillah sudah ya sebagian pulau-pulau besar lah, tidak sebanyak Uni Destri. Tapi Sumatera sudah, Kalimantan sudah, Jawa sudah, Sulawesi sudah, udah itu aja. Tapi dataran tinggi basah ya berarti khususnya. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi rendah juga basah. ya. Kalau yang di Sulawesi kan dataran rendah, kering, meskipun ke gunung juga kering juga. Kebetulan dapatnya gitu ya. Ada juga sih di Sulawesi yang pegunungan yang iklimnya basah. Gitu. Oke, dari Uni Destri kemana aja Uni? Belakang rumah loh. Belakang rumah. Emang rumah Uni di mana kok? Eksplorasinya ke belakang rumah. Iya. Rumahnya Uni di Padang, Ce. Oh iya jauh. Depan rumah. Depan rumah ya, Uni. Oke. Belakang rumah, depan rumah ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Sulawesi juga ada. Paling jauh? Sumatera. Paling jauh Papua. Udah nyampe ke Papua Uni. Mantep. Coba sekarang
Kita dengar pengalamannya Mbak Eta nih yang paling muda di antara kita berlima. Pernah juga Mbak. berkegiatan di lapangan kemana aja nih Mbak kuliah Eta? barangkali. Ya, waktu kuliah itu, tapi saya nggak sejauh Mbak sama Mbak, Uni ini iya, ya, iya. udah senior. Saya baru masih di sekitar Jawa. Kemarin tepatnya banyaknya di Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Alas Purwo, Gunung Ijen di situ. Paling di sekitar situ. Nah, kita cari yang paling berkesan nih buat Mbak Dian ya. Itu ke daerah mana sih, Mbak? Gimana ya, semuanya berkesan Semuanya sih ya. berkesan. Karena kan Menyenangkan artinya kita ya? ke tempat baru. Jadi selain itu sebagai pekerjaan atau tugas dinas kan bisa sambil jalan-jalan, kuliner ke tempat wisatanya, mengenal orang-orang yang beda budaya, beda pulau, beda karakter. Itu menjadi wawasan atau kekayaan untuk kejiwaan kita ya, atau wawasan yang di bidang sosial kita gitu. Itu sangat menyenangkan. Terus dalam satu tim juga kan pastinya ada yang ahli tanaman, ahli ekologi, senang bisa bekerja dengan orang-orang yang ahli. Kita bisa termotivasi terus untuk belajar, untuk tahu lebih banyak tentang hutan, tentang tumbuhan, sehingga kita bisa nantinya dalam perjalanan hidup kita bisa menyebarluaskan pesan-pesan konservasi, cinta lingkungan. Luar biasa. Seperti itu. Terus Iya nih Baraya, di sini juga ada Mpok Anggun, tapi Mbak Anggun mau di belakang layar katanya. Nemenin Mbak Dwi. Itu berarti pas di hutan itu Mbak Dian tuh ngecamp ya, berarti kan satu tim nih. ya, Itu perempuannya apa hanya Mbak Dian saja? Misalkan apa memang ada perempuan lain juga yang ikut gitu ya, selain laki-laki. Nah, kalau misalkan itu berarti kan ngecamp, kita terpisah berarti ya dengan yang laki-laki. ya kebetulan saya waktu baru masuk ke LIPI ya, dalam hal ini ke Kebun Raya Bogor atau Pusat Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya saat itu. Sekarang sudah Puslit Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya. Masih pegawai baru, jadi tidak bisa memilih tim, tidak bisa memilih anggota, tidak bisa memilih lokasi. Jadi kebagiannya aja lah, sedapatnya aja. iya, Jadi iya. akhirnya kalau ibu-ibu yang lain mungkin bisa pilih timnya yang ada ibu-ibunya lagi. Kalau saya kan ya sudah, yang penting dapat pengalaman. Yang penting kan kita menjadi orang yang bisa beradaptasi dan menghargai semua anggota tim. Jadi kalau kita perempuan sendiri ya mereka juga pasti paham lah, paham artinya bisa bikin tenda sendiri. Kalau tendanya harus besar juga ya bikin sekat-sekat sendiri aja, pakai tas kayak pakai kain kayak atau pakai terpal gitu. Oh, bahaya. Jadi ya. ya ada juga yang bawa tenda sendiri sih. Uni Destri pengalamannya gimana? Kan kayaknya pernah juga ya berangkat eksplorasi, perempuannya cuma sendiri, yang lainnya akang-akang, bapak-bapak. Itu resiko di Cibodas ya. Cibodas itu perempuannya dikit, terus kalau masuk perempuan rata-rata peneliti, ya otomatis jadi ketua tim kan. Jadi ya udah, biasanya sih bapak-bapak sangat helpful ya, karena kita sendirian, jadi suka ya sangat Banyak dibantu. lah, banyak Kalau pengen dibantu. ke air gimana, Bu? Biasanya ada satu yang saya tunjuk-tunjuk untuk temenin saya. Iya. Iya, seperti yang kemarin. Uni berarti improvisasi nggak kalau di sana Uni? Kalau pas lagi naik ke gunung gitu. Improvisasi gimana? Improvisasinya gimana maksudnya nih? Kan biasanya ada kamar mandi di sini, kalau di sana kan nggak ada. Oh, Dalam keadaan darurat itu sama gimana? mereka biasanya suka dibikinin ini Bilik. bilik gitu. Bilik. Itu ya. Tapi ada juga yang enggak pakai sama sekali. Waktu itu sama tim dari Bogor itu ke Jambi, ke Taman Nasional Bukit 12, nyemplung aja ke air. Mandinya langsung di sungai. Ah. Oh, Yang mandinya air- bareng-bareng di sungai Baraya. Yang itu yang air yang warnanya kayak Iya, kayak jangan kopi harap mix gitu. air yang jernih ya. Padahal kita baru tahu itu sungai ya, Bu. Ya, ya Uni ya. Iya, Kita nggak takut ada ikan-ikan besar atau apa gitu enggak, ada. sebenarnya yang saya ngerikan itu adalah lintah ya. Oh. Lintah. Sama. Perempuan takut lintah. Yang Iya, susah nggak itu apa-apa. nanti kampung kalau nggak ada gitu-gitunya. Jadi lu harus turun ke bawah jauh-jauh, nyari tempat yang banyak rimbun-rimbun. Cari tempat aman. Tapi serimbun-rimbunnya waktu saya ke Danau Gunung 7 kan memang nggak ada terpal lebih untuk bisa nutup ya, dan itu jalan umum dan kebetulan tempat wisata juga tuh meskipun tidak ramai.
Jadi tetap aja kecolongan, ada yang ngintip. Habis itu saya nangis karena masih baru ya, itu berarti perjalanan yang ketiga ada lah. pengalaman di Itu yang Orang ngintip. itu nggak sengaja karena harus lewat sungai itu untuk nyebrang untuk di jalur. sungai. Itu udah jalur, sudah Baik. dapat Wisata. wisata. Waduh. Itu sih sedihnya. Kalau Nah, sedih yang lain sih pengalaman buruk. pacet pasti, apalagi pacet daun udah teriak-teriak. Nah, Mbak Eta merasakan hal yang sama tidak sih? Iya, Oh, saya gimana, pernah Mbak? itu, tapi waktu itu prakteknya di hutan yang agak kering gitu di daerah Getas. Itu lagi timnya kebetulan ada ceweknya 2, saya sama temennya, tapi perlu dibagi karena harus mengerjakan banyak. Nah, saya cuman berdua dan saya kebelet banget waktu itu. Dan saya nggak ada sungai, kebetulan saya penelitiannya kan nyari sungai, airnya nggak ada. Terus aduh gimana ini, ya udah akhirnya cuman di belakang pohon pisang. Di belakang pohon pisang. Dan dulu belum banyak tisu basah Iya, kan. tapi belum untuk banyak. Berarti Mbak Raya off the record ya, nggak usah diterangin ya, bon ngapain-ngapainnya ya. Oh, zamannya beda. Ini lebih mudah kalau Saya kita udah di tisu mungkin basah, mohon maaf. Nggak apa-apa deh gitu. Kalau dulu kan eksplorasi itu penginapan itu kita kan tidak difasilitasi, jadi otomatis kita akan memilih lebih banyak di ke camp, kalau nggak di kampung yang paling dekat lah di rumah penduduk itu. Kalau di kampung kan kita tahu sendiri lah fasilitasnya kayak gimana, rata-rata orang juga mandi ke sungai, MCK ke sungai, ya udah kita ikut. Dan kalaupun ada kamar mandi biasanya ada lubang-lubangnya kan dari kayu dan bilik. Udah pasrah aja Atau atasnya lubang ada ya. tutup, tapi atasnya nggak ada. Lubang. Jadi tetap aja kalau ada yang lewat di atas. Waktu itu sih udah nggak nangis, pasrah. Karena udah sekian kali. Pengalaman ya. selanjutnya udah ini ya, udah siap mental. Intinya harus bawa sarung satu. Akhirnya jadi gitu. ditutup pakai sarung Mandi ya. itu. Untuk melindungi tidak terlalu tidak sarung terlalu ya, sarung yang untuk sholat ada dan sarung yang untuk khusus mandi Khusus atau mandi. untuk air. Ketika saya lupa nggak bawa tuh pasti beli tuh airnya. Harus banget. Jadi kebutuhan wajib bawa sarung buat para perempuan yang mau masuk hutan dan ngecamp di hutan ya. Siap. Kriteria tanaman yang diambil itu apa segede gimana? Apa bisa tadi kan apa aja biji saja atau gitu kan perlu juga Baraya tahu mungkin. Iya, tergantung tujuan dari kegiatan eksplorasinya atau studi ke lapangannya, apakah targetnya mengambil biji-bijian atau targetnya tanaman-tanaman baru yang tidak ada di kebun raya, atau targetnya bisa untuk taksonomi jenis baru ya. Itu seru tuh kalau harus jenis baru meskipun di ujung dunia ibaratnya harus dikejar ya. Oh gitu ya. tapi kita nggak punya target. Oke, yang wajar ya. Nggak punya target gitu. Karena sebenarnya jenis baru itu kadang-kadang kita tuh kan cuma overlook ya. Jadi sebenarnya dia ada sekitar kita, tapi kita nggak gitu. Oh, Jadi iya. kadang-kadang nggak ke hutan, di herbarium juga ada jenis baru kok sebenarnya. Oh, Kalau gitu mau ya. kalau mau mengerjakan spesimen herbarium gitu pasti dapat jenis baru. Terus kemarin juga Mas Gugun kan yang waktu ke TNKS itu kan dapat tuh jenis baru. Nah, cuma mungkin kita aja yang ilmunya kurang di situ. Atau nggak rezekinya ya. Itu rezeki-rezekian. Terus kalau tanaman, kalau bibit kayaknya jangan yang tinggi-tinggi amat ya. Gimana tuh? Segini tuh lebih bagus. Oh. Jadi Seedling ya? ya seedlingnya tuh yang jangan yang udah banyak Daun dan bercabangan, akarnya jadi bercabangan, banyak karena ya. kan akarnya udah lebih dalam, terus ketika diambil itu kemungkinan putus. Terus rata-rata kan tanaman hutan itu agak sensitif dengan akar. Jadi kalau akarnya banyak terganggu, kemungkinan untuk survive Untuk di dia tempat barunya aklimatisasinya kecil rada ya. susah. Banyak pertimbangan cara untuk mengambil material ternyata ya, Baraya. Paling biji yang rada tricky, kita nggak tahu tuh udah matang apa belum. Iya, biji. harus perlu Ahlinya banyak yang pengalaman eksplorasi banget. biji, Budian gimana pengalamannya Iya. untuk eksplorasi biji? Memang harus ngambil yang pertama sih harus tahu musim buah yang puncaknya atau musim buahnya kapan gitu, ke petugas di Taman Nasional atau hutannya ya, kita tanya-tanya dulu. Itu paling upaya minimal dan awal lah gitu. Tapi ketika datang juga kan tidak seindah yang direncanakan gitu. Kadang-kadang pohonnya buahnya matang tapi tinggi, ada yang jatuh. Terus kan ciri-ciri suatu buah udah matang, ada tanda-tanda yang sudah jatuh juga. Terus kita pakai teropong untuk melihat ada perubahan warna apa tidak. Terus kita juga harus bawa anggota yang memang paham tentang itu ya, teknisi yang paham tentang itu, yang bisa mengecek udah matang apa belum. Kita bisa siapkan peralatannya, yang pruner yang bisa panjang atau kayu yang nanti bisa diikat-ikat, atasnya ada guntingnya. Nanti diambil sampelnya, dicek, dibelah, dilihat pakai lup.
udah matang apa belum, hal-hal yang seperti itu sih. Sambil juga belajar dari pengalaman, ada gagalnya juga. Oh, ternyata mentah ya nyampe karena kan kita bergerak di tanaman liar, bukan tanaman kehutanan atau pertanian yang sudah komersial, yang orang sudah banyak tahu kapan matangnya dan bagaimana matangnya. Iya, jadi tantangannya mungkin kalau eksplorasi biji juga harus punya anggota tim yang pandai memanjat ya, ketika pruner nggak bisa, udah nggak menjangkau. Atau kita bisa bekerja sama dengan tenaga lokal di sana, mereka senang kalau dilibatkan kan. Nah ini kemarin kan kita bahas nih gimana kalau lagi ngecamp masak. Nah ini kan para perempuan yang ke hutan berarti pada pinter masak dong ya Bara ya. Gimana nih pengalaman masak? Tidak, Paula. Oh enggak. Saya di servis sama bapak-bapak itu biasa. Tapi kadang-kadang bapak-bapaknya kan pengen yang praktis tuh, mie lagi. Habis itu ya udah deh saya masak aja, tapi ya nggak tiap hari juga, biar nggak bosan. Pak Karman, paling rajin masak. Di lapangan paling rajin masak. Tapi saya pengalaman kalau sama bapak-bapak yang senior itu pergi, udah jangan masak, udah kerjain itu, kerjain yang itunya aja katanya gitu, yang penelitiannya aja, masak lebih rajin kita. Menarik ya Baraya, kirain kalau perempuan ikut ke lapangan justru diberdayakan untuk masak. Kadang kan kalau kita di rumah penduduk kan kita bisa minta mereka kayak catering gitulah, mereka seneng kalau kita bantu seperti itu. Sebenarnya saya nggak suka masak di lapangan. Peralatannya nggak lengkap. Karena capek, pulang-pulang itu udah yang kotor, capek, apalagi udah minggu kedua ya, udah yang tinggal sisa. Peralatannya itu yang kita butuh Sisa tenaga. Udah biasa apa ada Terbatas ya. Bikin sambal. Nyambelnya diuleknya pakai sendok Baraya. Itunya pakai apa? Botol aqua, bukan? Enggak. Piring plastik sih ada, cuma ulekan nggak ada pakai sendok. Itu kan berarti kan kalau mau ke hutan itu kita belanjanya sekalian ya, Mbak ya. Iya, Misalkan untuk nanti masak. Itu diatur. membosankan enggak? Misalkan itu lagi, katanya kan mie lagi. Biasanya jenisnya apa saja sih kalau di hutan yang paling enak lah gitu makanannya? yang membosankan itu tuh makanan tuh waktu di Papua karena jauh ya. Oh, di Papua. Jadi kita ke kampung jauh banget, belanja di situ ya, orang Papua aja ngelihat Indomie udah kayak ngelihat apa gitu kan. gitu. Berarti nggak ada jualan yang kayak gitu kan, susah nyari di sana. Iya. Nah, kita bawa Indomie, jadi tiap hari tuh udah makan itu aja. Udah makan itu aja. Tinggal temennya ganti-ganti atau Indominya ganti rasa. Hari pertama kaldu ayam, hari kedua kaldu sapi. Indonesia Raya jadinya. Telur itu paling laris itu telur. Telur ya paling. Lama-kelamaan kan makan sayur, orang-orang itu kan jual sayur ya udah makan sayur dari yang Jadi mereka itu. sebenarnya kalau di lapangan isu gender nggak ada ya. Semua bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing Iya. ya. Nggak ada kalau perempuan wajib masak, nggak ada dong berarti ya. Ternyata Anda masih pastinya lumayan ya. Kenapa nggak gabung sini ya Bu? Iya, Baraya ada Po Anggun di belakang, mestinya dia ikut gabung di sini. Iya, dia ngajak-ngajak saya tuh. Ya sini gabung. Penuh ah. Masih bisa itu. Kan ada pengalaman di Kerinci. Oh, Anggun ternyata pernah juga ini Cernaca Raya. Oh. Ya, Mbak Dwi juga meskipun bukan kegiatan eksplorasi tapi kan pernah ke lapangan. Cece ini kuat loh naik gunungnya, kenapa dia? Nah, itu. Singgalang itu kan begini awalnya tuh, kecepet dia. Emang kalau eksplorasi harus ke gunung gitu? Kan kita orang Ya masa ke mall, Bu? Mbak. Gimana? Dataran tinggi masa iya Kalau Cibodas sampai sih ke gunung, Sampai harus ke gunung. dataran tinggi. Sampai harus ke puncaknya enggak? Kalau di saya sih nggak harus ya, karena kerapatan tanaman itu kan keragaman. diversity-nya itu kan paling banyak di 1.500-an itu. Dari lower sampai 1.500-an. Udah gitu kalaupun kita naik ke atas ke Cibodas juga belum tentu dia terlalu suka gitu. Gitu. Jadi aklimatisasi nanti dia Lebih mampus-mampus susah juga. lagi ya. Jadi targetnya nggak harus ke Nggak sampai harus. kayak anak pendaki gitu loh. Cuma kita kan kadang-kadang penasaran, yang kayak yang teman-teman yang ekologi kan, dia penasaran kan kayak gimana strata vegetasi dari atas ke bawah, mereka naik sampai puncak. Iya. Saya gitu. Dan Sampai kalau kayak ketinggian gitu, berapa tuh? saya nggak mau naik. Durasi ya Bu, jangan bilang-bilang. Nggak apa-apa, makanya nggak naik. Kadang-kadang kita nggak ikut ke lapangan kalau emang udah diketahui sangat ekstrim misalnya medannya. Iya, yang penting kan kalau di tim. lapangan yang penting target sudah terpenuhi. Sebenarnya Kalau misalnya itu. masih ada waktu dan Nggak perlu ke gunung masih puncaknya mau itu. dilanjutkan ke puncak, ada yang bisa sampai puncak, ada juga Ada. yang lebih Kalau saya memilih sih- menyelesaikan tugas Nah. data di lapangan kayak kita waktu itu ya Bu. Dan Saya Mbak memperbaiki Uni. kaki itu yang penting ya, memperbaiki kaki.